Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini, yang rahmat Allah turun berupa hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Di antara kedua nikmat tersebut, maka patut kita syukuri adalah nikmat iman. Yang terlebih itu adalah nikmat yang paling mahal. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan tersebut. Begitu pula nikmat sehat. Pada pagi hari ini kita bisa meluangkan waktu kita sedikit untuk melanjutkan kembali pembacaan kita pada risalah Al-Usul As-Salasah, tiga landasan prinsip dalam beragama ini. Walhamdulillah kita telah sampai kepada pembahasan ihsan, yang sebelumnya terbahas dua kedudukan agama Islam lagi yang lain, yaitu Islam dan iman. Sehingga kita bisa mengetahui adanya cabang dan adanya rukun dalam keimanan, dan masing-masing memiliki konsekuensinya tertentu. Begitu pula Islam dengan rukun-rukunnya. Bahwasanya Islam itu tegak dengan kita mengimplementasikan seluruh rukun Islam tersebut. Dan ada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah kita baca dan telah kita pahami dari apa yang disampaikan oleh pensyarah, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita melanjutkan pembacaan kita mengenai ihsan, khususnya dalilnya. Karena agama ini adalah agama dalil, ya, maka kita harus mengetahui dalil setiap duduk perkara yang hadir di dalam agama Islam, dan diawali dengan dalil dari Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat serta salam terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa menjadi umat yang selalu beliau harapkan dan beliau dambakan, sehingga kita bisa mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diperkenankan untuk bertemu dengan beliau di telaga haudnya. Amin ya rabbal alamin. Naam, tafadhal iqra dalilul ihsan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalilul ihsan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilu qawluhu ta'ala, inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Surat Nahl al-ayat الثامنة وعشرين بعد المئة. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الشعراء الآية السابعة 17 بعد 200 إلى آية 20 بعد 200. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة يونس الآية الواحدة وستين. Tarjim. Dan dalil tentang ihsan, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Dan firman Allah Ta'ala, dan bertawakallah kepada Allah Oh, yang Maha Kuat. yang maha perkasa lagi maha penyayang, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kedua sifat tersebut melekat kepada zat Allah sesuai dengan kemuliaannya.
dan kita mengimaninya tanpa takyif, tanpa tamfil. Alladzi yaraka hina taqum. Yang mana ia melihatmu ketika kau Berdiri. berdiri. Maksudnya apa? Salat, mengerjakan sesuatu. Wa taqallubaka fis sajidin. Ya, wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat pula taqallubaka. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat pula taqalluba ini menjadi maf'ul bih. Kafnya ini mudhafun ilaih. Ya, perubahanmu di dalam apa? Sujud. Nah, di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim. Ini dua sifat yang melekat pula pada zat Allah yang maha mulia. Bahwasanya Allah ini maha melihat lagi maha mengetahui. Nah, lanjut dalil berikutnya surat Surat Yunus, Yunus. ya, ayat 61. Nah, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu fi Qur'anin wa la ta'malu min amalin, dan tidaklah engkau, ini khitabnya yang diajak bicaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW, berada dalam satu urusan, ya, dan tidak membaca satu ayat, wa ma tatlu minhu, ya, min Qur'anin, Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, wala ta'malu min amalin, melainkan kami jadi saksi atasmu, illa, melainkan, kunna alaikum syuhuda. Di sini syahidnya, ya, iz tukiduna fihi, ya, jadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Wa ma ya'zubu ar-rabbika, maka tidak luput sesuatu hal tadi dari pengetahuan Allah, ya, min mithqali dzarratin, walaupun sebesar biji zarrah, fil ardi, di bumi, wala fis samai, atau di langit, wala asghara min dzalika, dan tidak yang lebih kecil sekalipun, ya, daripada biji zarrah tadi, wala akbar, yang lebih besar, illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya telah tercatat, ya, di lauh mahfuz. Maksud dari kitab mubin ini adalah lauh mahfuz, sebagaimana empat perkara di dalam masalah takdir, ya, yang kita harus mengimaninya. Masih ingat apa saja? Ya, al-ilmu, bahwasanya Allah Ilmu. mengetahui seluruh keadaan makhluknya. Al-Kitabah. Ya, al-kitabah, semua takdir makhluk Allah telah dituliskan jauh, ya, azali semuanya, la bidayah lahu. Nah, begitu juga Al-Irsyah. mengimani Masya Allah, ya, dan juga penciptaan dan juga menjadikannya makhluk ada, penciptaan, tentang iman kepada takdir Allah. Taib syarahnya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, هذا قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا دليل المرتبة الأولى من الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Nah, hasbuk, cukup. Ini adalah dalil tingkatan yang pertama dari ihsan. Firman Allah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat melakukan kebaikan. Di sini dia beribadah seakan-akan, ya, melihat Allah. Nah, tapi nyatanya ya tidak. Namun Allah melihatnya ketika beribadah. Maksudnya menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan muncul di sana apa? Tiga rasa.
di dalam hatinya dalam beribadah. Inilah ciri juga orang sebagai orang yang beriman, yaitu khauf, raja, dan mahabbah. Ketiganya berkumpul menjadi satu. Ya, bukan hanya salah satunya saja. Dalatil ayatu annallaha ma'al muhsinin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang muhsinin. Wa humul ladzina 'abadullaha ka'annahum, dan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihatnya. Fa innallaha ma'ahum, maka sesungguhnya Allah bersama mereka. Ya, ma'iyatan khassah, kebersamaan yang khusus. Ya, kebersamaan yang khusus. Ma'iyatan nusrah, dan juga kebersamaan yang dimana Allah memberikan pertolongan, wa ta'yid, dan juga penguatan, wa taufik, dan juga Allah membantu dalam hal ibadah, memberikan taufik kepada orang-orang yang berbuat ihsan ini, sehingga mereka itu akan langgeng. Langgeng dalam apa? Beribadah. Istilah lainnya mereka itu istiqomah. Disitulah mereka merasakan halawatul iman, manisnya keimanan, disebabkan dengan ketakwaan mereka kepada Allah, mencapai derajat demikian. Jadi semakin takut, disertai tentunya dengan ikhtiar dan usaha, tapi tetap, ya, kita harus meminta, memohon, mengemis kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah, zat itu. Tes. Nah, masuk Ustaz. Nah, Afwan tadi agak hilang apa? Hilang sedikit sebentar tadi. oh Dilanjut. iya. Nah, baik. Wa tawakkal, tawakal artinya apa? Di sini dimaknai oleh Syekh Shalih Al Fauzan, ya, bin Abdul Al Fauzan hafizallah taala, yaitu fuwid. Fuwid ya makna tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan. Berarti fuwid, serahkanlah umuraka, seluruh urusanmu itu kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Mengadunya ke Allah, ya. Tapi di luar itu kita harus ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Maka disitulah pertolongan Allah akan datang. Ketika kita apa? Melakukan usaha dan ikhtiar, menyelesaikan perkara-perkara kita. Alal Azizir Rahim ini maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas. Hina takum mulir ibadah wassalah. Baik, yang dimaksud di sini takum adalah mengerjakan ibadah dan juga salat. Ma makna ibadah? Masih ingat? Ya, ismun jami'un, ya kan? Nah, Likulli ma yuhibbuhullah. Ya, likulli ma nah. yuhibbuhullah. Seluruh nama yang mencakup kepada perkara-perkara, seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal af'al, berupa perkataan dan juga perbuatan, zahirah, az-zahirah wal batinah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Begitu. Garis bawahi segala hal yang diridhai oleh Allah. Allah itu tidak akan mungkin, ya, meridhoi sesuatu kecuali sesuatu tersebut berlandaskan dari dalil syar'i, baik itu yang tercantum tertera di dalam Al-Qur'an maupun, ya, yang tersampaikan melalui lisan rasulnya. Na'am, wa taqallubaka fis sajidin, dan pergerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Apa maknanya? Ya roka wa anta raki'un, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita saat kita ruku, wa anta sajidun, dan saat kita sujud. Yaraka fi jami'i ahwalil ibadah qaiman wa raki'an wa sajidan fahuwa yara. Ya, di sini menegaskan dan menguatkan kembali Allah Subhanahu wa taala itu melihat keadaan ibadah kita, baik ketika berdiri ruku maupun sujud. Itulah Allah yang Maha melihat, al-basir. Lanjut, innahu was-sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul alim. As-sami'u liaqwal liaqwalika al-alimu biaqwalika subhanahu wa ta'ala. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah as-sami, zat yang Maha mendengar, ya.
Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. As-Sami', ya. Allah mendengar setiap perkataan yang telah kita ucapkan dan Allah mengetahui perkataan-perkataan kita, ya. Baik itu yang belum kita sampaikan, ya apalagi yang sudah kita keluarkan dari lisan kita. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'malu min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufid idh tufiduna fi. Hada dalilul martabatis saniyah. Ya. Wa ma takunu fi sya'nin. Ya. Tidak, ya, tidakkah kamu, ya, berada dalam satu urusan. Sya'n itu urusan. Nah, di sini jelaskan oleh Syekh, ya, hadza khitabun lirrasul, ya, hadza khitabun, ini yang diajak bicara itu kepada Rasul. Jadi Allah berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyi sya'an min umurika, ya, pada satu urusan dari perkara-perkaramu. Begitu maksudnya. Min umuril ibadah, di antara perkara-perkara ibadah, dari perkara-perkara ibadah, au min ghairi, atau dari, ya, perkara-perkara selain ibadah. Jami' af'alik, seluruh perbuatanmu, ya wahai Muhammad, wa taharrukatik, dan seluruh gerakan-gerakanmu, matakunu, apa yang ada pada urusan tersebut, minasyu'un, dari urusan-urusan. Jadi Allah melihat. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin artinya minallah, dari Allah. Li'anna al-Qur'ana min indillah, ya. Dan tidaklah, artinya kan wa ma tatlu minhu min Qur'anin artinya apa? Tidaklah kalian membaca dari Al-Quran itu Satu ayat dari Al-Qur'an. Nah, maksudnya di sini itu dari Allah, kan ayat itu dari dari Allah Allah. karena Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah karena dia itu adalah kalamullah, ya. Kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah, perkataannya Allah. Gitu. Wa dhamirur raji, dan domirnya, domir itu kembali kepada sya'n, ya. Mana domirnya? Hu itu sana, ya. Aywa minna sya'ni, ya, dan dari keadaan yang takunu fihi, ya, takunu fihi tilawatul Quran, ya, yang mana engkau, ya, sedang membaca Quran fihi, pada urusan tersebut dan yang semisalnya. Nah, wala ta'maluna, wala Tidak, ta'maluna, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan. Hadza li jami'il ummah. Ini untuk seluruh umat. Li Rasul wa ghairihi. Untuk Rasul kita Muhammad SAW dan selainnya. Min amalin. Ay amalun minal a'mal. Khairin au syarrin. Yaitu amalan apapun dari amalan-amalan, berupa itu kebaikan ataupun amalan keburukan. Perbuatan di sini maksudnya. Nah, jadi Allah Maha mengetahui. Illa, melainkan ini syahid yang menjadi syahid dari dalil ihsan. Illa kunna alaikum syuhu syuhuda. Melainkan, ya, kami menjadi saksi alaikum atas kalian. Narokum katanya, ya. Ini tafsirannya. Kami melihat kalian. Allah melihat kita. Wa nubasirukum, sama. Wa nusyahidukum, menyaksikan kalian. Hadza dalilun qawlihi fa innahu yara. Nah, iz tufiduna fi, ya, iz tufiduna fi. Maksudnya tubasyirunahu wa ta'malunahu, ya, kalian melaksanakannya, menunaikannya. Fahadha yu'ti dalilan, maka hal ini memberikan dalil alal martabatis tsaniyah, atas kedudukan tingkatan yang kedua, min maratibil ihsan, dari tingkatan ihsan. Ihsan pun ada tingkatannya, ya, yang kemarin telah kita pelajari pada pengertian ihsan, ya, yang disebut dengan apa? Apa saja?
Pengertian ihsan. Bukan. Tingkatan ihsan. Pak Anta'budallaha ka'annaka tarahu, dan ini Romo. paling tinggi. Lalu yang kedua, di dalam tablugh, ya, hadhil martabah al-azimah, maka sesungguhnya kita beribadah, ya, di atas metode mendekatkan bahwasanya, ya, kita ini mengetahui Allah melihat kita. Yang pertama itu tingkatannya apa? Kita dapat melihat sifat Oh, Allah sifat Subhanahu Allah. wa Ta'ala. Kalau tidak sampai pada derajat ini, maka kita harus yakin Allah Ya, Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. kita. Dua, ya. Kalau pengertian ihsan maka itqanu syai, ya kan? Itqanu syai secara bahasa, ya, gitu. Dan dia ada tiga, ihsan ini berbuat baik, ya kan? Nah, ihsan bainal abdi wa baina rabbih, inilah yang dimaksud dari hadis Nabi. Tapi ihsan antara hamba kepada manusia yang lain, misalkan hak-hak bertetangganya, ya itu juga masih masuk pada pembagian ihsan juga. Masih ihsan juga. Begitu pula yang ketiga, ya, memperindah perbuatan, menyempurnakan, begitu. Sehingga kita ketika berbuat pun berbuat baik, gitu. Itu juga masuk ke dalam lingkup ihsan. Nah, ya, ini menjadi dalil atas tingkatan yang kedua, min maratibil ihsan. Wa annahu jalla wa ala syahidun, dan bahwasanya Allah jalla wa ala, ya, yang maha mulia lagi maha tinggi, itu syahidun, menyaksikan, ala kulli amilin, ya, atas setiap orang-orang yang beramal bi amalihi, dengan amalnya, ya rohu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya, wa ya'lamuhu wa yubsiruhu, Allah mengetahuinya dan menyaksikannya, wa la yaghibu anhu, dan tidak tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun urusan kita, ya, semuanya terlihat dengan jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Ya, sesungguhnya Tidak. tidak ada sesuatu yakhfa yang Tersembunyi. tersembunyi. Sesuatu itu, syai'un itu menjadi fa'il dari yakhfa, ya. Nah, Alaihi-nya atas Allah Subhanahu wa taala, baik itu di bumi maupun yang ada di langit. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, tafadhol dilanjutkan baca. wa amal ihsanu bainal abdi wal khalqi fama'nahu uh, badlul ma'rufi lahum wa kafful adha anhum wa kafful adha anhum bi an ta'zima bi an ta'zima al-ja'i wa taksu al-'ari wa ta'yinu bijahika bijahikil muhtaji wa tashfa'u liman ihtaja asy-syafa'ata wa tabdhulul ma'ruf wa tabdhulul ma'rufa jami'u wujuhil ma'rufi takrimul dhaifi takrimul jari Tukrimu, tukrima, tukrimul dhaifi tukrimal jari jaro, jaro ya doifa, dhaifa jaro la yasduru yusdar minka illa khairun yasduru li minka jarika, ila khairun li jarika wa wa takuffa adzaba anhu aidan. takadzaka anhu aidan fala yasduru minka adza lahu wala li ghairihi. Nah, baik. Dan adapun ihsan bainal abdi wal khalqi, ya, ini antara hamba dan juga orang-orang yang lain, maka maknanya adalah
Badzul ma'ruf itu berbuat baik kepada mereka, lahum. Wa kaful adza dan menahan diri dari berbuat keburukan kepada makhluk. Nah, anhum kepada mereka, pada makhluk tadi. Kenapa? Ya, bisa bi'an tutaimal ja'i'a, bi'an tutaimal ja'i'a. Ya, perbuatan baik ini, kita berbuat ihsan ini kepada makhluk yang lainnya, bisa kita memberikan makanan kepada yang lapar, ja'i'a. Ya, watak sukul ari, dan memberikan pakaian kepada orang yang nggak punya pakaian. Al ari itu orang yang nggak punya pakaian. Wa tu'ina bijahika, dan kita bisa menolong, ya. Tu'ina di sini sebenarnya fa'ilah kamu, dan engkau menolong bijahik, ya. Bijahik itu dengan kedudukanmu, al muhtaj, kepada orang yang membutuhkan. Wa tashfa'a liman ihtaja asy-syafa'ata, dan kita memberikan apa, ya, syafaat ini berupa pertolongan kepada orang yang membutuhkan syafaat. Maksudnya pertolongan, ya, pertolongan yang kita mampu untuk menolongnya di dunia perkaranya. Tabdzul al ma'ruf, ya. Tabdzul al ma'ruf, berbuat baik, ya. Engkau berbuat baik. Jami'a wujuhil ma'ruf, ya. Seluruh sisi kebaikan, ya. Dari seluruh sisi kebaikan. Tukrimad daifa, engkau memuliakan tamu, itu juga berbuat ihsan kepada makhluk, ya. Tukrimal jaro, berbuat baik kepada tetangga. Makanya ada hak bertetangga sekalipun tetangga antum orang kafir, gitu. Tetangga kita orang kafir, ya. Pohon kita masuk ke dalam rumah mereka, ada buah di sana. Nah, maka hak bertetangga ada di sana, ya. Kita berikan buah itu kepada mereka. Mereka memberikan makanan, ya, sekali selagi makanan itu halal, ya, maka tidak mengapa kita mengambil memakannya. Senyum kepada mereka dan yang semisalnya, ya. Hak bertetangga kepada orang kafir itu belum tentu menumbuhkan rasa cinta kita kepada mereka. Kebencian tetaplah ada, tapi jangan sampai tidak tegur sapa dan yang semisalnya. Agar memperlihatkan keindahan Islam, bisa jadi dengan keindahan Islam yang kita tampakkan kepada mereka, mereka bisa, ya, pelan-pelan masuk, ya, tertarik dengan agama Islam, ya, tentunya disertai apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memohonkan hidayah tersebut agar Allah memberikannya kepada mereka. La yasduru minka illa khairun lijarika, maka tidak akan keluar darimu kecuali kebaikan kepada tetanggamu. Wa takuffa adzaka, dan engkau menahan, ya, menahan diri dari menyakiti tetanggamu. Nah, ini penting sekali. Menyakiti, ya, menyakiti tetanggamu, menyakiti tetangga kita, siapapun mereka, tidak boleh diganggu. Nah, ya, fala yasduru minka adzalahu wala li ghairihi, ya, dan tidak pula keluar darimu, ya, keburukan kepadanya dan juga tidak kepada selainnya. Minan nasi man la yasduru minhu illa adza, ya, di antara manusia man la yasduru minhu, ada yang yasduru minhu, ya. Ada yang tidak keluar darinya kecuali keburukan, maksudnya tidak ada kebaikan lagi, ya. Wa minan nasi man yasduru minhu adza wa khair, dan di antara manusia ada yang keluar darinya itu keburukan dan kebaikan, dua-duanya. Kadang dia berlaku buruk, kadang dia berlaku baik. Wa minan nasi man yasduru minhu ila khairan fahadza fi a'la at-tabaqat. Dan di antara manusia itu ada yang tidak keluar dari kecuali kebaikan. Nah, maka ini orang nih yang ada pada tingkatan tertinggi. Badzul khairun nas, berbuat baik kepada manusia, ya. Wa kaful 'adza anhum huwal ihsan, dan menahan diri dari mengganggu mereka, ini adalah kebaikan kepada manusia. Maka ini adalah contoh sifat dan akhlak Rasulullah SAW kepada mereka, ya. Wa ahsinu, ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Hatta al-bahaimah, ya, hatta sekalipun kepada hewan-hewan, ya, hewan yang membutuhkan makanan kita berikan, ya, berapa berapa sih harganya, kita berikan makanan yang selagi kita mampu, ya. Yajibu an tuhsina ilahi, wajib, ya,
untukmu berbuat baik kepada hewan tersebut, haknya kembali ke bahaim gitu. Bian tuhai'a, engkau siapkan kebutuhan laha untuk hewan-hewan tersebut, ma tahtaju ilaih, ya, apa yang kau butuhkan kepadanya. Wa tamna'al adza anha, dan engkau menahan keburukan darinya. Wa tarfaqa biha, berlembah lembut kepada hewan, ya, wa tarfaqa biha, berlemah lembut kepada hewan, tidak menyakitinya. Hadza minal ihsani ilal bahaim, ini termasuk perbuatan baik kepada hewan. Hatal mustahiq, ya, lil qatli, hatta sekalipun kepada hewan-hewan yang boleh dibunuh, seperti hewan ternak yang masuk dalam kategori, ya, kurban. Wala tu'adzibuhu, ya, jangan jangan engkau siksa, bal taqtuluhu qatlatan hasanah, akan tetapi bunuhlah dia itu dengan cara yang baik, ya, wa murihah, yang lembut, yang nyaman. Man wajaba alaihi al-qasasu, begitu juga orang yang wajib untuk dikisos, ya, begitu juga orang yang wajib, yang berhak untuk dikisos, misalnya pelaku-pelaku kriminal kejahatan, ya. Wa man wajaba alaihi al-haddu, dan juga kepada orang-orang yang wajib untuk dijatuhkan hukuman had, ya, contoh misalnya adalah pezina dan misalnya dirajam, walaupun had itu akhirnya sampai meninggal, tentu dengan cara yang baik, ya, tidak dengan disiksa terbawa oleh hawa nafsu. Fa innahu yunafadhu fihi birifkin wala tamthil, maka sesungguhnya hal tersebut ditunaikan, ya, birifkin, dengan lemah lembut, la tamthil, tidak dengan mutilasi, potong-potong cincang badannya. Dari hidup langsung dipotong, ditebas dan semisalnya. Nah, bahkan adab dalam menyembelih hewan kurban pun, ya, jangan sampai di tempat hewan-hewan lain ikut menyaksikannya. Nah, wala ta'dzib, dan tidak boleh disiksa, ta'dzibi, wala sabrin, ya, dan tiada lain dibunuh secara apa, perlahan-lahan. Qala Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innallaha katabal ihsana, sesungguhnya Allah kataba di sini artinya apa? Furida, ya, wajib, Allah SWT mewajibkan berbuat baik, ala kulli syai, kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsanul qitlah, ya, maka apabila engkau itu membunuh, maka berbuat baiklah dalam membunuh dengan lembut. Wa idza dhahabtum fa ahsinuz zabha, nah, kalau menyembelih juga perbaiki cara menyembelihnya. Fil qisas juga sama, au ghairi dzalik mimma yalzamul haddu, ya, begitu pula pada selainnya, maksudnya orang-orang yang mesti atau berhak dijatuhkan hukuman had padanya. Fa idza dhahabtum, maka apabila engkau itu menyembelih, ai dhahabtum al hayawanatil ma'kulah, ya, kalian itu menyembelih hewan-hewan yang dimakan, ya, seperti hewan ternak, kayak gitu. Fa ahsinu adzibahata, maka berbuat baiklah dalam menyembelih, kan. Wal yuhidda, di sini, dan maka hendaklah menajamkan, ahadukum, salah seorang dari kalian menajamkan apa, syafratahu, pedang atau pisaunya, ya, ini maf'ul bihnya. Wal yurih dzabihatahu, dan cepat matikan hewan yang kita sembelih itu, jangan sampai sedikit 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 gitu, sedikit, nanti potong lagi semenit, itu merasakan kesakitan gitu. Nah, kasus saja pusat dari napasan lehernya itu, nah, dipotong, makanya harus tajam, jangan sampai tumpul.
Fatuhsin hatta lil bahaim, ya, maka kamu ya berihsanlah kepada hatta sekalipun kepada hewan. Waqad ghafarallahu lil baghi, na'am, ya, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni bagi ini, perempuan yang seperti itu ya, bisa disebut dengan apa namanya, wanita apa kalau bahasa halusnya, yang suka bermain lah intinya begitu ya. Nah, ya dari kalangan Bani Israel, Allah ampuni dosa-dosanya dengan sebab apa? Kecil kebaikannya sebetulnya sebelum dia meninggal. Annaha saqat kalban, ini ma'ruf ya cerita ini. Bahwasanya si perempuan itu memberikan minum anjing yang kehausan, ya. Ra'athu, yang dimana anjing tersebut menjulurkan yalhathu, lidahnya, minal ats, ya, karena sebab kehausannya. Fasaqathu, maka perempuan tersebut menuangkan air kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu, Allah membalasnya, ya, maka faghfarallahu laha dzanbaha, Allah ampuni untuknya dosanya. Entah mungkin pada saat itu dia langsung mengucapkan kalimat tauhid, ya, intinya kita lihat dari sisi kebaikan yang dia lakukan. Jadi di sini intinya jangan pernah meremehkan satu kebaikan sekecil apapun, ya. Wa huwa dzanbun azimun. Nah, dzanbah di sini adalah dosa yang besar. Apa itu al-bigha? Bigha itu apa? Zina, zina. Jadi wanita pezina jatuhnya di sini ya. Nah, faghfarallahu laha bisababi dzalik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dengan sebab memberikan minum pada anjing yang kehausan tersebut. Li'anna ahsanat ila hadzal bahim al-atsyan, karena dia telah berbuat baik kepada hewan yang kehausan ini. Maka di sini fakaifa bi ghairil kalbi. Maka bagaimana dengan selain anjing? Idza ahsanta ila ja'in. Ya, jika engkau berbuat baik kepada orang yang lapar minal muslimin, dari kalangan orang Islam, au hatta min bani Adam, atau sampai dari kalangan bani Adam, ya, walau kana kafir, sekalipun dia orang-orang kafir. Di sini Syekh membawa kata kafir di sini, ya, ketika membahas ihsan. Berarti tidak ada larangan sedikit pun untuk kita, ya, membantu mereka dari kalangan orang kafir. Jika orang kafir membutuhkan bantuan betul-betul, ya, maka kita berikan sebagian harta kita, atau kita berikan makanan untuk menutupi rasa lapar mereka. Apalagi kalau mereka tetangga kita. Idza ahsanta ilaihi fa innallaha ala. Jikalau engkau berbuat baik padanya, maka sungguhnya Allah Jalla wa ala yashkuru laka dzalikal ihsan. Ya. Yashkuru lakal ihsan. Allah akan membalas kepadamu, ya, apa? Dzalikal ihsan. Ya, Allah akan membalas perbuatan ihsan juga kepadamu. Nah, ya, memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, silakan dibaca 3 baris terakhir ini, an-naus salis, dan terjemahkan. النوع الثالث وهو إتقان العمل أي آه، عمل Ay amalin أي ta'malu عمل yajibu alayka تعمله يجب عليك أن tutqinahu, تتقنه la liyuqal لا يقال la liyuqala. لا ليقال إن فلانا Yuhsinu يحسن kadza. يحسن كذا. Mm-mm. وقد جاء في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أي يتقنه Nah, ها؟ an يتقنه yutqinahu. يتقنه. Ya, Ya, yang jenis yang ketiga, ketiga yaitu meneguhkan
menumbuhkan atau memungkinkan amal, Memperbagus amal, berbagus amal, yaitu yaitu amalan yang engkau amalan yang kerjakan. engkau kerjakan yang wajib atasmu Hmm, untuk kok diperbagus, nggak memperbagus. ada yangnya ya, jangan ada yangnya. Oh, Ah, amalan yang yang kau kau kerjakan wajib kerjakan wajib bagimu untuk kau berbagus. memperbagusnya, Hmm. memperbagusnya, memperindahnya, menyempurnakannya, gitu. Lanjut. La liyuqal. Jangan tidak tidak untuk dikatakan eh, sesungguhnya fulan berbuat demikian. Maka eh, datang keterangan dari hadis Nabi, sesungguhnya Allah menyukai jika Salah seorang seorang dari dari kalian kalian itu berbuat beramal. suatu amalan dan menyempurnakannya Iya, dan orang tersebut menyempurnakan amalan tersebut. tersebut. Jadi yang la liyuqal ini kembali kepada permasalahan niat, ya, ikhlas. Maka setiap kita tatkala memperbagus amalan kita, maka niat dan isi hati kita harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, ini sebagaimana yang ada pada kitab ya Tatrid ikhlas wa niyah, ya kan? Karya Syekh Shalih Al-Utsaimin tatkala beliau mentaklik, memberikan sedikit komentar kepada risalahnya Ibnu Abi Dunya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan ala hudurikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Nah, wa iyyakum.